Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat malam mulai meluruh, di antara helaan angin yang membawa kesejukan, terdengar panggilan yang paling suci. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalimat itu bukan sekadar seruan muazin. Ia adalah panggilan cinta dari Tuhan kepada hamba-Nya yang ingin disapa di waktu paling sunyi. Subuh adalah saat di mana langit belum sepenuhnya terang, namun hati orang beriman telah menyala oleh cahaya ibadah. Waktu yang singkat, namun rahasianya sangat besar. Di sanalah derajat manusia diangkat dan dosa-dosa diluruhkan oleh embun ampunan ilahi. Satu fadilah terbesarnya adalah sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bayangkan, saat kita berdiri sholat, malaikat yang bertugas di waktu malam belum naik, dan malaikat siang sudah turun menyambut kita. Keduanya menjadi saksi atas sujud kita di waktu di mana sebagian besar dunia masih terlelap. Keutamaan berikutnya, barang siapa yang menunaikan syalat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Ini adalah janji perlindungan langsung dari Sang Pencipta. Salat subuh adalah sumpah setia kita di awal hari, di mana kita menyerahkan seluruh urusan kepada Zat yang Maha Menjaga. Berapa banyak hati yang gundah menjadi tenang setelah subuh, berapa banyak rezeki yang terasa sempit menjadi lapang setelah subuh, karena pagi adalah waktu turunnya keberkahan. Sebagaimana doa Rasulullah, Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi mereka. Sholat subuh, terutama di masjid, juga menjadi tanda keimanan sejati. Rasulullah bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Seandainya mereka tahu keutamaannya, niscaya mereka akan datang, walaupun harus merangkak. Para ulama menjelaskan bahwa subuh adalah cermin kejujuran iman. Siapa yang mencintai Allah, ia akan bangun untuk menemuinya, meski dunia mengajaknya untuk terus tidur. Karena itu, sholat subuh berjamaah bukan sekadar ibadah, tapi ujian cinta. Lebih dari itu, Allah menjanjikan cahaya yang sempurna di hari kiamat bagi mereka yang menjaga sholat subuh berjamaah. Rasulullah bersabda, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Subuh bukan hanya soal bangun lebih awal. Ia adalah perjumpaan rohani, di mana Allah menanamkan cahaya mata batin atau nur al-basyirah di dalam hati kita. Pahalanya pun luar biasa besar. Menjaga sholat subuh berjamaah nilainya setara dengan sholat semalam penuh. Rasulullah bersabda, barang siapa sholat Isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah sholat semalam penuh. Para ulama mengatakan, ini karena dua sholat ini benar-benar menguji keikhlasan seorang mukmin. Saat orang lain sibuk dengan istirahat, ia tetap memilih Allah. Salat subuh juga menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Ia adalah salah satu dari salat 5 waktu yang menjadi timbangan paling berat dalam catatan amal, karena dilakukan di waktu yang sulit, ketika hawa nafsu paling kuat menahan kita dari beranjak. Imam Al-Ghazali menulis, bangun di waktu subuh adalah tanda kemenangan ruh atas jasad. Siapa yang menundukkan tidurnya demi Tuhan, maka tidurnya pun bisa menjadi ibadah. Dan yang tak kalah indah, kita didoakan oleh para malaikat. Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat malam dan malaikat siang bertemu di waktu subuh ketika mereka naik ke langit. Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan syalat, dan kami datangi mereka pun dalam keadaan syalat. Apalagi yang lebih indah daripada dilaporkan dan dipuji di hadapan Allah oleh makhluk-makhluk sucinya? Salat subuh adalah gerbang keberkahan, rezeki batin maupun lahiriah, bermula dari langkah kita menuju masjid di saat dunia masih sunyi. Para salik atau penempuh jalan spiritual sering berkata,
Siapa yang menjaga subuhnya, maka seluruh harinya dijaga oleh Allah. Siapa yang lalai di waktu subuh, maka ia kehilangan penjagaan batin. Ada sebuah kisah hikmah. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, mengapa engkau selalu menangis di waktu subuh?" Sang guru menjawab, "Karena setiap subuh, aku takut menjadi di antara mereka yang dipanggil, tapi tak menjawab. Panggilan azan subuh bukan hanya untuk telinga, tapi untuk hati. Terakhir, subuh adalah waktu doa mustajab dan turunnya rahmat. Sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia dan berfirman, 'Siapa yang berdoa kepodiku akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun akan aku ampuni.' Fajar pun menyingsing setelah turunnya rahmat itu. Barang siapa melanjutkan subuhnya dengan berzikir hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka ia mendapat pahala seperti haji dan umrah yang sempurna." Subuh bukan hanya soal ruku dan sujud. Ia adalah penyembuh kegelisahan, penyejuk luka batin, dan penenang dari riuh dunia. Setiap kali kita menunaikannya, sejatinya kita sedang lahir, kembali keluar dari gelapnya kelalaian, menuju cahaya kesadaran. Sahabatku, tidakkah kita rindu untuk menegakkan sholat di waktu malaikat turun? Tidakkah kita ingin disapa oleh Allah di waktu dunia masih diam? Jika kita mencintai seseorang, kita akan rela bangun untuk menemuinya. Maka bagaimana dengan Tuhan yang mencintai kita lebih dari siapapun? Subuh bukan hanya awal hari, ia adalah awal perjalanan menuju ridha Allah. Bangunkan kami di waktu cintamu turun. Jadikan langkah kami ke masjid sebagai saksi di hari pertemuan. Teguhkan hati kami untuk tidak lalai dari subuhmu, walau hanya sekali. Anugerahkan kepada kami cahaya yang Engkau janjikan, dan naungi kami dalam jaminanmu hingga akhir hayat. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bangun, bukan karena alarm dunia, tapi karena panggilan sintimu dari langit. Amin, ya Robbal Alamin. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun, agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah. Semoga Allah ridha dan menjadikannya amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.